Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Gugum Gumilar SPD MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Ekonomi Sumber Daya berbasis keunggulan lokal dan teman-teman C yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita masih dapat bisa berdiskusi meskipun tidak tatap muka langsung. Yang semoga juga tidak menyurutkan semangat kita untuk melaksanakan diskusi pada pagi hari ini. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ditya Nurul Fauzia, Ida Rahmawati, Dinda Amelia, saya sendiri Lili Nurlina Darmawanti, dan Rizal Fauzi yang akan membahas materi mengenai biaya sosial dan pengelolaan permasalahan lingkungan. Saya selaku moderator pada hari ini akan membimbing jalannya diskusi. Terlebih dahulu akan saya paparkan oleh saya sendiri, yaitu mengenai biaya sosial dan permasalahan pengelolaan lingkungan. Yang pertama, sistem harga dengan kewajiban membayar kerusakan. Sebentar. Seorang ahli yaitu Ronald Coase mulai mengajukan analisisnya dengan mengambil contoh yang biasanya disetujui oleh para ekonom, yaitu apabila terdapat perusahaan yang menimbulkan kerusakan bagi orang lain, diwajibkan melakukan pembayaran untuk kerugian yang ditimbulkannya, dan sistem harga bekerja secara sempurna. Contoh yang diambil yaitu kaitan antara perusahaan peternakan dan perkebunan. Sayur-sayur yang bekerja berdampingan, di mana sapi dan dipelihara di peternakan itu merusak tanaman, sayur-sayur milik petani tetangganya itu. Kemudian kita anggap bahwa tidak ada pagar yang memisahkan kedua bidang tanah tempat usaha mereka, sehingga meningkatkan jumlah ternak sapi yang dipelihara peternak akan meningkatkan kerusakan tanaman sayuran para petani. Yang dapat menjadi pertanyaan, apakah peternakan akan menambah jumlah ternaknya apabila ia diwajibkan untuk membayar biaya kerusakan tanaman sayur? Tentu saja peternak akan mempertimbangkan antara tumbuhan, biaya termasuk kerusakan tanaman sayur dan manfaat yang akan diterimanya. Apabila tambahan bisa menambah jumlah sapi ternaknya. Anggaran biaya juga akan mendirikan pagar sebesar 9 juta per tahun dan harga tanaman sayur sebesar 1 per ton. Maka pengusaha ternak itu akan bersedia untuk memelihara 4 ekor sapi atau lebih serta mendirikan pagar. Kewajiban peternak sapi untuk membayar kerusakan yang ditimbulkan oleh sapi ternaknya dan penurunan harga dan berjalan mulus. Maka penurunan nilai produksi ini di mana saja harus diperhitungkan dalam memperkirakan tambahan biaya, karena tambahan jumlah sapi yang dipelihara. Semua biaya akan dibandingkan dengan tambah jumlah produksi daging yang diperoleh dengan meningkatkan jumlah ternak dengan adanya persaingan sempurna dalam industri peternakan sapi. Maka dari itu, faktor alokasi produksi dalam sektor ini akan dioptimalkan. Mungkin segitu pemaparan dari saya. Selanjutnya, yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk pemaparan selanjutnya, sistem penentukan harga dengan tanpa kewajiban membayar kerusakan atau kerugian. Kasus yang diambil dalam penentukan harga juga berjalan mulus, tetapi tidak akan ada kewajiban terhadap perusahaan yang menimbulkan kerusakan untuk melakukan pembayaran. Sebagai akibatnya, alokasi sumber daya juga tidak berubah, tetapi tetap seperti kewajiban perusahaan yang menimbulkan kerugian yang harus dibayar. Dalam hal ini, petani sayur dapat berusaha untuk menekan jumlah sapi yang dipelihara peternak agar dapat kerugian yang dideritanya berkurang. Tetapi petani tidak akan bersedia membayar untuk menghindari kerusakan tanaman apabila peternak tidak mau melakukan pembayaran. Seperti jumlah pembayaran tahunan, petani bersedia membayar biaya tahunan pendirian pagar. Petani akan bersedia membayar apabila hal tersebut tidak merugikan penerimanya sampai
suatu tingkat yang menyebabkan petani sayur membatalkan penanaman sayur. Dengan kata lain, dapat pula dianggap bahwa peternak akan menambah jumlah ternak sapinya apabila petani sayur setuju untuk melakukan pembayaran, karena dengan hal tersebut ia akan mendapatkan penghasilan yang lebih banyak lagi. Perusahaan yang menimbulkan kerusakan wajib untuk mengganti kerugian atau tidak. Tanpa adanya penegasan hak tidak akan ada transaksi pasar untuk mengalihkan pembayaran ataupun untuk mengkompromikannya. Tetapi hasil akhirnya nilai produksi yang maksimum untuk tidak akan tergantung pada posisi legal pasar. Keputusan hakim yang berkaitan dengan kewajiban membayar kerusakan tidak akan ada pengaruhnya terhadap alokasi faktor produksi. Next, selanjutnya. Slide. Biaya transaksi pasar diperhitungkan dan peranan pemerintah. Transaksi pasar yaitu perlu untuk siapa transaksi itu akan diadakan, kemudian memberitahu bahwa seseorang akan melakukan pembayaran. Dilanjutkan dengan perundingan yang mengarah kepada tawar-menawar, pembuatan kontrak, serta mengadakan penelitian terhadap kontrak tersebut. Pekerjaan seperti yang digambarkan tersebut jelas sangat membutuhkan biaya yang mahal. Dalam pengaturan kembali hak penguasaan melalui pasar, bahwa pasar kembali hak penguasaan akan terjadi apabila hal itu akan membawa peningkatan dalam nilai produksi. Biaya transaksi dalam analisis, maka jelaslah bahwa pengaturan kembali hak tersebut hanya akan diusahakan apabila kenaikan nilai produksi lebih tinggi daripada biaya yang dikeluarkan untuk adanya transaksi dan pengaturan kembali hak. Ada bentuk organisasi ekonomi lain yang memungkinkan untuk mencapai hasil yang sama tetapi dengan biaya yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan yang dihasilkan oleh mekanisme pasar. Alternatif tersebut yaitu perusahaan film yang sering kali bekerja secara administratif tanpa lewat suatu organisasi ekonomi. Perusahaan merupakan alternatif organisasi ekonomi lewat transaksi pasar. Dalam perusahaan banyak transaksi pasar yang digunakan oleh keputusan administratif. Misalnya, seseorang pemilik tanah dapat menyerahkan tanahnya yang mempunyai berbagai alternatif penggunaan dan mempertimbangkan kaitannya dengan berbagai dampak yang berkaitan antar berbagai kegiatan. Dalam hal ini, tawar-menawar tidak diperlukan dalam alokasi penggunaan tanah di antara berbagai penggunaan tersebut. Jika dalam perusahaan pengaturan kegiatan tidak akan mengikuti pengaturan kembali hak lewat kontrak, melainkan sebagai akibat dari keputusan administratif tentang bagaimana hak penguasaan itu digunakan. Biaya administrasi untuk mengorganisasikan suatu transaksi lewat suatu perusahaan selalu lebih rendah daripada transaksi pasar. Bila kontrak itu sangat sulit untuk dibuat dan melukiskan hal-hal yang disetujui dan tidak disetujui oleh berbagai pihak, misalnya mengenai macam bau atau suara yang boleh dan tidak boleh dihasilkan, serta berapa jumlah, maka kontrak yang dibantu tentu cukup panjang dan meliputi dokumen-dokumen yang sangat penting, dan kontrak itu akan bersifat jangka panjang. Oleh karena itu, tidak selalu terjadi dengan munculnya suatu perusahaan merupakan pemecahan untuk berbagai kejadian yang berkaitan dengan timbulnya pemecahan untuk berbagai akibat-akibat yang merugikan. Pemecahan masalah ini tidak akan diterapkan apabila biaya administrasi perusahaan lebih rendah daripada biaya perusahaan yang mengorganisasikan kegiatan-kegiatan tersebut. Pemerintah dapat dikatakan sebagai sumber perusahaan karena dapat mempengaruhi penggunaan faktor produksi dengan keputusan-keputusan administratif. Lebih dari itu, pemerintah dapat merugikan hal tersebut.
karena perusahaan harus membuat persetujuan pasar dengan para pemilik produk produksi yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Di samping itu, perusahaan juga memiliki kekuatan angkatan bersenjata, termasuk polisi dan lembaga kehakiman yang bertugas menjaga pelaksanaan undang-undang. Dengan itu, pemerintah memiliki kekuatan yang memungkinkan untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dengan biaya yang lebih rendah daripada yang dikeluarkan oleh organisasi swasta. Jadi dapat disimpulkan, Ronald Coase menyatakan bahwa sebaiknya campur tangan pemerintah dikurangi, tapi dalam batas mana sulit untuk ditentukan karena batas itu harus didasarkan pada pengamatan yang teliti terhadap hasil penyelesaian masalah dengan berbagai cara. Mungkin sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ditya yang telah memaparkan materi. Selanjutnya ada pematerian dari Dinda Amelia. Kepada Dinda dipersilahkan. Mohon maaf, kepada Ida dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan mungkinnya pemaparan mengenai materi selanjutnya, yaitu tentang pembatasan secara sah terhadap hak penguasaan atau property right. Nah, transaksi pasar kita tidak membutuhkan biaya, maka hak penguasaan untuk semua pihak seharusnya didefinisikan secara baik dan dampak dari setiap tindakan yang sah akan mudah diketahui. Tetapi seperti yang diketahui keadaannya sangat berbeda apabila transaksi pasar mahal sehingga sangat sulit untuk mengubah pengaturan hak penguasaan yang ditetapkan. Nah, masalah yang kita hadapi dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan yang memiliki dampak yang merugikan bukannya hanya bagaimana membatasi tindakan mereka yang menimbulkan kerugian tersebut, yang harus diputuskan yaitu manfaat dari pencegahan timbulnya kerugian itu lebih besar daripada kerugian yang diderita siapa saja dan di mana saja sebagai akibat pencegahan tindakan yang menimbulkan kerugian tersebut. Dalam dunia, terdapat biaya untuk mengatur kembali hak yang diciptakan oleh semua sistem yang sah. Maka pengadilan yang membuat keputusan tentang masalah ekonomi dan bagaimana penggunaan dari sumber daya yang ada. Oleh karena itu, pengadilan telah menyadari akan hal tersebut dan seringkali membuat perbandingan antara apa yang diperoleh sebagai manfaat dan apa yang hilang dengan adanya pencegahan tindakan-tindakan yang merugikan itu. Pembatasan hak-hak seseorang juga merupakan hasil keputusan undang-undang. Kita telah menentukan bukti-bukti adanya masalah yang secara alamiah timbal balik sifatnya. Nah, mungkin secara singkatnya, jika transaksi pasar tidak membutuhkan biaya, maka hak penguasaan untuk semua pihak seharusnya didefinisikan secara baik dan dampak dari setiap tindakan yang sah akan mudah diketahui. Nah, dalam hal ini kehakiman mempengaruhi kegiatan ekonomi, maka harus mempertimbangkan dampak ekonomi dari keputusan yang diambil. Jadi, masalah yang dihadapi dalam kaitannya dan dari dampak yang merugikan bukan hanya bagaimana membatasi tindakan mereka yang menimbulkan kerugian tersebut dan apa yang harus diputuskan ialah apakah manfaat dari pencegahan timbulnya kerugian itu lebih besar daripada kerugian yang diderita siapa saja dan di mana saja sebagai akibat pencegahan tindakan yang menimbulkan kerugian tersebut. Pada intinya mungkin antara keputusan dari kehakiman dengan kegiatan ekonomi itu sangat berpengaruh besar. Jadi ketika memang suatu peraturan itu diputuskan, maka dilihat terlebih dahulu dampak yang ditimbulkannya begitu. Nah, mungkin slide selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu perkiraan biaya pencemaran. Biaya pencemaran yang tidak dapat diukur dengan mudah disebut intangible atau non-economic cost. Misal pencemaran pada Pelabuhan Tanjung Mas di Semarang.
Biaya langsungnya berupa biaya pengalihan orang dan peralatan dari penangkapan ikan ke kegiatan lain. Dan biaya tidak langsung berupa biaya hilangnya kesempatan rekreasi, pengail ikan, dan penelitian biologi laut. Nah, salah satu cara menentukan pilihan dalam pencegahan pencemaran adalah dengan melihat tingkat harga. Namun bila kita tidak mengetahui harga pasar untuk kerugian polusi, maka dapat ditempuh dengan menggunakan harga barang lain yaitu mengukur besarnya nilai udara bersih dan nilai air bersih melihat ketersediaan membayar seseorang untuk perumahan di daerah yang tidak tercemar. Setelah itu, kita terapkan pola pengawasan atau pencegahan pencemaran optimal. Misalnya, dengan pengaturan langsung berupa larangan pemerintah untuk melarang timbulnya pencemaran dan mengenakan hukum atas dasar undang-undang bila dilanggar. Cara lain dengan pemberian subsidi terhadap penekanan jumlah apabila terjadi pelanggaran, maka beban pembayaran ability to pay sebaiknya didistribusikan secara tepat sasaran. Seandainya terdapat perusahaan A dan B yang menghasilkan limbah sejenis A, dapat mengurangi pencemaran sebanyak 10% dengan biaya 10 juta, dan B dapat mengurangi pencemaran 10% dengan biaya 40 juta, maka B mempunyai kemampuan membayar lebih besar sehingga B saja yang mengurangi pencemaran 10% atau membayar 10 juta kepada A. Nah, dalam teori maupun prakteknya, hal tersulit dalam pendekatan ekonomi adalah bagaimana menentukan atau mengukur biaya atau manfaat dari usaha penanggulangan pencemaran. Hanya sebagian kecil biaya pencemaran yang dapat diperkirakan secara langsung. Biaya pencemaran yang tidak dapat diukur dengan mudah disebut tadi mungkin intangible cost. Itu seperti asap yang membedaskan mata maupun limbah di sungai yang mematikan banyak ikan. Misalnya ada pencemaran di Pulau Tanjung Mas di Semarang. Hal ini menimbulkan pengorbanan yang harus dipikul oleh masyarakat di sekitar sana. Mungkin itu pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ida yang sudah menyampaikan materi. Yang selanjutnya pemaparan dari Rizal. Kepada Rizal dipersilahkan. Ya baik, terima kasih moderator. Ya, terima kasih moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi selanjutnya, yaitu mengenai menentukan harga atau pungutan terhadap pencemaran. Untuk menentukan harga atau pungutan terhadap pencemaran tidak ada cara lain yang sederhana untuk menentukan harga pencemaran ini. Harga yang ditentukan atas dasar mekanisme pengawasan akan berbeda dengan harga yang ditentukan atas dasar mekanisme pasar. Atas dasar pengawasan, suatu perusahaan boleh menghasilkan pencemaran asalkan ia membayar harga pungutan seperti yang telah ditentukan oleh pemerintah, yaitu sebesar nilai biaya sosial marginal dari pencemaran tersebut. Nah, dengan sistem ini, keputusan perorangan atas dasar minat pribadi adalah yang paling efisien apabila pencemaran itu terdiri dari beberapa komponen dan masing-masing komponen memiliki biaya sosialnya sendiri. Maka akan ditemukan harga yang berbeda-beda untuk masing-masing komponen. Hal ini sesuai dengan teori efisiensi yang menyatakan bahwa harga atau pungutan untuk suatu pencemaran harus sama dengan biaya marginalnya. Dengan demikian, maka bahan-bahan yang sangat berbahaya harus dikenakan harga yang sangat mahal. Misalnya, dinyatakan dalam jumlah tahun dalam penjara atau dalam nilai rupiah yang sangat tinggi. Pada dasarnya, harga harus berbeda-beda untuk lokasi wilayah yang berbeda. Namun, untuk musim yang berbeda maupun arah angin yang berbeda, meskipun hal ini tidak mudah dilaksanakan.
Untuk selanjutnya yaitu ada permasalahan lingkungan. Nah, ada berbagai permasalahan muncul dan memicu terjadinya kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, sehingga dikhawatirkan akan berdampak besar bagi kehidupan makhluk di bumi, terutama manusia yang populasinya semakin besar. Ada beberapa permasalahan pokok sumber daya alam dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, terus-menerus menurunnya kondisi hutan di Indonesia. Biasanya terjadi karena penebangan pohon liar atau pembakaran hutan. Yang kedua ada kerusakan daerah aliran sungai. Selanjutnya ada tingginya ancaman terhadap keanekaragaman hayati atau yang disebut biodiversity. Yang keempat meningkatnya pencemaran air. Dan selanjutnya ada kualitas udara, khususnya di kota-kota besar makin menurun. Biasanya akibat polusi udara ataupun asap pabrik. Nah, selanjutnya ada lemahnya penegakan hukum terhadap pembalakan liar dan penyelundupan kayu. Nah, selanjutnya ada rendahnya kapasitas pengelolaan hutan, sumber daya manusia, pendanaan, sarana dan prasarana, kelembagaan, serta insentif bagi pengelola kehutanan sangat terbatas bila dibandingkan dengan cakupan luas kawasan yang harus dikelolanya. Yang kedelapan selanjutnya yaitu belum berkembangnya pemanfaatan hasil hutan non-kayu dan jasa-jasa lingkungan. Selanjutnya merebaknya pencurian ikan dan pola penangkapan ikan yang merusak. Selanjutnya pengelolaan pulau-pulau kecil belum optimal. 11. Tingginya tingkat pencemaran dan belum dilaksanakannya pengelolaan limbah secara terpadu dan sistematis. Dan untuk selanjutnya ada adaptasi terhadap kebijakan perubahan iklim dan pemanasan global belum terlaksanakan. Mungkin sekian materi dari saya. Maaf bila ada kesalahan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rizal. Dan untuk pemateri selanjutnya, ini Zoom-nya di stop dulu ya, ganti link dulu, soalnya sebentar lagi. Baik, untuk dilanjutkan kembali. Untuk pemateri selanjutnya ada pemateri oleh Dinda. Kepada Dinda dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Tapi mohon maaf, ini share screen-nya belum ada. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penanggulangan pencemaran di Indonesia. Bahwa dalam rangka membangun negara Indonesia, Indonesia telah sampai pada tahap industrialisasi. Dalam rangka Pelita, Indonesia berada dalam tahap memperkuat landasan untuk lepas landas. Nah, dalam tahap industrialisasi ini tidak berarti pengembangan sektor pertanian ditinggalkan, melainkan justru terus-menerus dikembangkan untuk meningkatkan produksi pangan dan bahan mentah yang cukup untuk menunjang pengembangan sektor industri. Nah, dalam rangka peletakan landasan pembangunan yang kuat inilah dapat dipahami adanya dua kepentingan, yaitu mengusahakan pembangunan tanpa merusak lingkungan dan mengelola sumber daya alam secara bijaksana untuk dapat menopang tahapan pembangunan jangka panjang. Nah, dalam usaha melindungi lingkungan, Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Lingkungan Hidup, yaitu yang tertuang dalam Undang-Undang
nomor 32 tahun 2009 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun pokok-pokok yang tercantum dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup yaitu yang pertama, pengelolaan lingkungan hidup berasaskan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang guna menunjang pengembangan yang berkesinambungan. Yang kedua, setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berkewajiban memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemarannya. Nah, ini berarti bahwa beban pencemaran dipertanggungjawabkan kepada pihak pencemaran. Sanksi hukum diterapkan kepada mereka yang menghasilkan pencemaran. Yang ketiga, setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam rangka mengelola lingkungan hidup. Yang keempat, usaha mengembangkan lingkungan hidup tidak berlangsung dalam keadaan terisolasi, melainkan berkaitan dengan kepentingan hidup antar bangsa. Nah, yang kelima, pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem dalam keterpaduan dengan ciri utamanya. Nah, Undang-Undang Lingkungan Hidup ini berfungsi sebagai undang-undang yang memayungi undang-undang lain untuk mempunyai dampak terhadap undang-undang perindustrian dalam menanggulangi pencemaran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dinda yang telah memaparkan materinya. Yang selanjutnya ada pemaparan materi mengenai potensi ekonomi berbasis keunggulan lokal yang berada di daerahnya masing-masing. Yang pertama ada pemaparan materi dari Ditya. Kepada Ditya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi. Desa Sukastia, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya. Wisata alam Curug Batu Hanoman terletak di Kampung Setia Mulia, Desa Sukastia, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya. Wisata curug ini mulai dibuka pada bulan Mei tahun 2021, sehingga masih dapat dikatakan sebagai wisata baru. Tetapi jumlah wisatawan yang berkunjung ke curug ini tidak sedikit lagi. Apalagi pada saat hari libur, maka jumlah wisatawan akan terlihat lebih ramai dari hari-hari biasanya. Curug ini menyajikan air terjun yang tidak tergolong tinggi, namun yang menarik dari curug ini yaitu aliran airnya yang menyapu sela-sela bebatuan besar layaknya kulit badak serta dengan udara yang masih bersih dan segar. Eksotisnya, hamparan bebatuan yang dialiri air yang jernih, tentu pemandangan yang sangat cukup memukau. Lebih menariknya lagi, apabila aliran sungai sedang tenang, pengunjung bisa berenang di kumbangan tepat di air terjun. Tentunya lokasi ini cocok untuk melepas penat. Wisata alam Curug Batu Hanoman ini adalah kawasan yang strategis yang berada di Kabupaten Tasikmalaya. Sementara di Kota Tasikmalaya adanya mal dan pusat perbelanjaan. Maka pada saat ada wisata alam terbuka, maka pilihannya tentu ke Kabupaten Tasikmalaya. Untuk dapat bisa menikmati keindahannya, kita akan dikenakan biaya sebesar 8.000, kemudian ditambah dengan biaya parkir kendaraan sebesar 2.000 untuk sepeda motor dan 5.000 untuk mobil. Untuk operasional Curug Badak ini dibuka mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Selain wisata alam di Curug Badak Batu Hanoman ini, terdapat spot yang dipenuhi dengan hammock yang terpasang di antara pohon pinus dengan warna yang berbeda-beda. Di sudut lain juga terdapat rumah pohon yang cukup tinggi, sehingga kita bisa melihat keindahan sekitar lokasi wisata dari atas. Di sisi lain juga terdapat warung yang menyajikan makanan dan minuman. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ditya. Yang selanjutnya ada keunggulan lokal yang dipaparkan oleh Ida. Kepada Ida dipersilahkan.
Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Izin memaparkan mengenai keunggulan lokal di Desa Cikalanggerang, Kecamatan Tawang. Keunggulan lokal ini ditinjau dari sumber daya alamnya. Nah, sebentar. Keunggulan sumber daya alam lokal di Desa Cikalanggerang, Kecamatan Tawang merupakan sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Dalam tulisan ini, saya mendeskripsikan mengenai potensi sumber daya alam yang terdapat di wilayah Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang. Sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Mungkin di sini wilayah Tasikmalaya itu dibagi menjadi dua wilayah, ya, ada kabupatennya dan kotanya. Namun untuk daerah ini ada di kotanya gitu ya, tepatnya di Kelurahan Kahuripan. Meskipun berada di wilayah kota, ternyata potensi sumber daya alam yang terdapat di daerah ini cukup berkembang, yakni dalam bidang pertanian. Wilayah Desa Cikalanggerang ini terletak di Kecamatan Tawang yang memiliki luas 2085 km persegi. Adapun keunggulannya yaitu membuat pertumbuhan dan perkembangan pembangunan Kecamatan Tawang terlihat sangat pesat difokuskan terdapat sumber daya alam, yakni adanya lahan persawahan yang ditanami padi dengan diiringi penanaman mentimun di pinggiran sawah tersebut. Ini menjadikan daerah ini memiliki salah satu keunggulan lokal meskipun hanya beberapa petak sawah. Namun saat saya melakukan observasi kepada petani tersebut bahwa beliau sengaja memanfaatkan lahan sempit di atas sawahnya untuk kemudian digunakan perkebunan mentimun. Sebelumnya warga Desa Cikalanggerang masih belum mengetahui perkebunan timun ini. Namun setelah ada salah satu tetangga saya yang bertanya tentang tanaman apa yang ia tanam dan panen apa, ternyata petani tersebut menanam mentimun di atas lahan persawahannya yang kemudian hasil panen mentimunnya ia jual setelah beberapa bulan tumbuh subur dan hasil mentimunnya pun baik dan dijual dengan harga 2.500 per kilogramnya. Perkebunan di atas lahan sawah ini baru ada di tahun ini dan baru beberapa bulan ke belakang. Namun sudah mampu menghasilkan potensi alam yang sangat baik dan bisa menambah nilai ekonomi petani. Salah satu petani yang saya wawancarai itu salah satunya Ibu Nok, ia pemilik lahan sekaligus membantu dalam proses perkebunan mentimun dan lahan persawahannya. Ia juga mengatakan bahwa saat bulan Ramadan kemarin beliau mencoba menanam biji buah timun suri secara tidak sengaja tetapi tumbuh subur. Namun sayangnya perawatannya kurang terjaga, jadi banyak dimakan tikus. Alhasil buah timun suri yang ada cacat. Namun hasil tersebut tidak diambil, tetapi dibagikan ke penduduk yang ada di sekitaran sana. Nah, melihat kelebihan dari wilayah tersebut, menandakan bahwa tanah yang subur, keadaan iklim yang mendukung untuk melakukan pertanian dan perkebunan menjadi salah satu faktor terciptanya sumber daya alam berbasis keunggulan lokal. Dan ini bisa menjadi salah satu keunggulan yang harus tetap ada dan baiknya diperluas meskipun lahan yang digunakan sempit karena beberapa faktor diantaranya pemukiman yang semakin padat sehingga sawah-sawah banyak digunakan untuk membangun perumahan dan pesawahan hampir terkikis. Ini bisa menjadi solusi untuk para petani di luar sana dalam memanfaatkan lahan yang sempit di samping menanam padi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ida yang telah memaparkan keunggulan lokal di wilayahnya. Yang selanjutnya ada pemaparan keunggulan lokal yang akan dipaparkan oleh Dinda Amelia. Kepada Dinda dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek sumber daya alam yang ada di kampung halaman saya, yaitu di Grand Canyon, Desa Kertayasa, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran. Nah, Grand Canyon atau Cukang Taneuh merupakan salah satu wisata alam yang berada di Provinsi Jawa Barat. Terletak di Blok Cisere, Desa Kertayasa, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran.
Kini Grand Canyon menjadi salah satu tujuan utama wisatawan saat berlibur ke Pangandaran. Nah, dulunya nama Grand Canyon terdapat dari seorang turis asing yang bernama Bill John. Bill John mengatakan bahwa Grand berasal dari air yang berwarna hijau dan canyon berasal dari tebing yang menjulang tinggi ke atas. Sedangkan nama Cukang Taneuh sendiri dinamai oleh warga sekitar karena di lokasi utama Grand Canyon terdapat sebuah jembatan tanah atau batu yang menghubungkan kedua tebing sungai. Dari jauh jembatan itu menyerupai mulut goa. Untuk menuju ke lokasi utama Grand Canyon bisa menggunakan perahu dari dermaga 1 dengan menempuh jarak 3 km atau 15 menitan. Nah, sedangkan untuk pembelian tiket bisa dibeli langsung di tempat dengan harga paket wisata tanpa renang dengan durasi waktu 45 menit dengan harga 200.000 per perahu. Apabila ingin renang, per perahunya itu 300.000. Nah, kapasitas per perahu maksimal 6 orang. Fasilitas yang disediakan di Grand Canyon sudah sangat memadai untuk menunjang kenyamanan wisata para pengunjung, apalagi Grand Canyon sering dikunjungi juga oleh wisatawan mancanegara. Nah, fasilitas yang disediakan oleh Grand Canyon seperti parkir, toilet, musola, atau tim penyelamat. Lalu, daya tarik yang pertama dari Grand Canyon Pangandaran ini yaitu panorama alam sekitarnya yang sangat indah. Nah, tebing-tebing batu yang menjulang tinggi ditambah dengan lebatnya pepohonan sekitar tebing yang memberikan nuansa keteduhan. Selain itu juga terdapat juga goa serta stalaktit dan stalagmit. Nah, para pengunjung bisa memasuki area goa tersebut saat situasi air sedang surut. Panorama sekitar Grand Canyon Pangandaran ini yang sangat memikat lainnya adalah sebuah sungai yang memiliki warna khas. Sungai tersebut berwarna hijau pekat di beberapa titik, serta ada juga yang berwarna hijau toska. Dan ada sebuah fenomena alam yang luar biasa di Grand Canyon Pangandaran ini, para pengunjung sering menyebutnya sebagai hujan abadi. Dilihat dari keunggulan sumber daya manusia lainnya, bahwa potensi keunggulan ada pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang berada di Desa Kertayasa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dinda. Yang selanjutnya ada keunggulan lokal yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Keunggulan lokal di Desa Air Tanjung ditinjau dari aspek sumber daya alam. Sumber mata air Tanjung adalah sumber mata air yang langka di dunia. Hal ini bisa dilihat dari karakteristik air Tanjung yang tidak secara umum dimiliki oleh mata air lainnya. Air ini muncul pada tahun 1940-an dan sampai sekarang belum pernah surut mengeluarkan air. Bermula ketika seorang pengembala kerbau berada di sekitar pesawahan dan pengembala tersebut menemukan kerbaunya tersangkut di celah batu. Setelah beberapa jam berusaha mengeluarkan kerbau dari celah batu, maka dari bekas kerbau tersebut keluarlah mata air. Karena mata air tersebut tidak hentinya mengeluarkan air, maka dibuatlah bak penampungan air yang digunakan untuk mandi. Air tersebut kebanyakan digunakan oleh para petani dan pengembala kerbau. Sumber mata air Tanjung pertama kali diteliti pada tahun 1947 oleh Balai Penyidik Mineral Ilmu Teknik Kesehatan Bandung atas anjuran Badan Industri Nasional. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa sumber mata air Tanjung ini sangat bermanfaat untuk pengobatan penyakit kulit. Pada tahun 1951 juga ada seorang peneliti asal negeri kincir angin yaitu Belanda bernama Insinyur T.A. Aha.
Bodmer datang ke mata air tersebut dan memulai penelitiannya. Bodmer menyimpulkan bahwa air ini aman jika digunakan untuk mandi dan bermanfaat pula untuk mengobati penyakit kulit. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1960-an, ada seorang warga yang dekat sumber mata air Tanjung ini mencoba air Tanjung sebagai campuran bahan makanan. Makanan tersebut adalah ketupat, dan memang terbukti ketupat yang dibuat menggunakan campuran air Tanjung menjadi lebih enak, kenyal, dan awet. Berita begitu cepat menyebar sehingga banyak masyarakat juga ikut mencoba membuat ketupat dengan menggunakan air Tanjung sebagai campurannya. Melihat keadaan seperti ini, ada pihak yang ingin memanfaatkan air Tanjung untuk menjadikan komoditas yang menghasilkan uang. Air Tanjung tersebut menemui kegagalan berupa sulitnya memasarkan air Tanjung ini. Dikarenakan teknologi pengemasan yang belum maju. Botol-botol yang telah terisi air ketika sedang didistribusikan mengalami kerusakan. Ini disebabkan karena air Tanjung ini memiliki tekanan gas sehingga botol kaca pun menjadi pecah. Dan penyebabnya bukan beraduk ketika didistribusikan, tapi tekanan gas yang ada. Bahkan masyarakat tidak hanya menggunakan air Tanjung tersebut untuk pembuatan ketupat saja, tapi air Tanjung tersebut digunakan untuk campuran pembuatan bakwan, nasi liwet, dan pembuatan lontong. Menurut masyarakat, bila menggunakan air Tanjung ini sebagai campuran makanannya, maka makanan tersebut menjadi lebih enak, lebih kenal, dan juga lebih gurih. Alasan lain juga, masyarakat menggunakan air Tanjung ini sebagai campuran bahan makanan yang makanannya menjadi lebih awet. Mungkin segitu pemaparan keunggulan lokal dari saya. Yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Rizal Fauzi. Kepada Rizal dipersilahkan. Ya, baik, di sini saya akan memaparkan mengenai potensi sumber daya alam di Desa Tawang. Desa Tawang merupakan sebuah desa yang terletak di bagian selatan Kabupaten Tasikmalaya, tepatnya di Kecamatan Pancatengah. Desa Tawang merupakan desa agraris karena mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Hal itu karena di Desa Tawang kebanyakan wilayahnya persawahan, perkebunan, serta perhutanan. Nah, tidak heran jika masyarakat Desa Tawang bekerja sebagai petani. Desa Tawang merupakan desa yang menurut saya memiliki sumber daya alam yang berpotensi. Oleh sebab itu, saya mengambil Desa Tawang sebagai desa yang mempunyai sumber daya alam yang berpotensi. Potensi sumber daya alam Desa Tawang sebagai berikut. Pertama ada sawah, persawahan. Nah, Desa Tawang merupakan desa agraris karena di desa ini ditemukan banyak sawah. Tidak heran mayoritas masyarakatnya juga bekerja sebagai petani. Nah, tentu sawah merupakan sumber daya alam yang berpotensi karena dengan sawah ini masyarakat bisa mencukupi kebutuhan pangannya. Hampir semua masyarakat Desa Tawang memiliki sawah yang tidak punya sawah sekalipun mereka bekerja ikut menanam padi dan ikut memanen padinya, kemudian dibagi upahnya dengan padi atau beras sehingga kebutuhan pangannya terpenuhi. Nah, potensi sumber daya alam selanjutnya adalah perkebunan. Nah, selain sawah di Desa Tawang juga terdapat banyak kebun. Mereka menaik kebunnya dengan pepohonan seperti pohon albiso, albasia, mahoni, dan lain-lain. Nah, mereka menanam pepohonan itu untuk investasi jangka panjang. Jika dibutuhkan uang yang mendesak, maka mereka akan menjual pohon tersebut dan kemudian pohon tersebut akan berkembang. Nah, selain menanam pohon, itu mereka juga menanam pohon kelapa. Banyak ditemukan kebun kelapa di Desa Tawang. Mereka menjual buah kelapanya dan ada juga yang pohon kelapanya disadap untuk dijadikan gula merah. Selain menanam pohon, mereka juga menanam buah-buahan di kebunnya seperti pisang, jengkol, mangga, durian, duku, dan lain-lain. Nah, potensi sumber daya alam selanjutnya dari Desa Tawang yaitu ada Curug Dengdeng. Nah,
Curug Dengdeng ini merupakan salah satu potensi sumber daya alam yang ada di Desa Tawang, Kecamatan Pantai Tengah, Kabupaten Tasikmalaya. Curug Dengdeng adalah sebuah air terjun yang merupakan bagian dari aliran Sungai Cikembang. Nah, pada awalnya curug ini hanyalah air terjun biasa yang terletak di hutan dan pengunjungnya juga cuma petani yang punya sawah dan kebun di dekat curug ini. Namun beberapa tahun ke belakang, pemerintah menjadikan air terjun ini sebagai tempat wisata yang dinamakan Curug Dengdeng. Nah, saat saya mengunjungi Curug Dengdeng, saya menanyakan perihal nama Curug Dengdeng. Nah, nama Curug Dengdeng itu yaitu karena diceritakan bahwa di masa yang lalu ada nenek-nenek yang kehilangan anaknya. Anak dari nenek tersebut diketahui tersambar petir di air terjun Dengdeng dan menyatu dengan bebatuan sekitar air terjun tersebut. Nah, dinamakan Dengdeng karena proses tersambarnya anak tersebut dan terbelahnya batuan sehingga sekarang menjadi air terjun Dengdeng. Ada juga yang menceritakan dinamakan Curug Dengdeng karena wisata air terjun tersebut digambarkan bahwa Dengdeng mempunyai arti bertingkat-tingkat. Terlihat dari air terjun tersebut yang memang terdiri dari 3 tingkatan air terjun. Tingkat pertama yaitu air terjun Dengdeng, tingkat kedua yaitu air terjun Kopo, dan tingkat ketiga yang paling bawah yaitu air terjun Widi. Pada awalnya Curug Dengdeng ini tidak ramai karena akses jalan menuju Curug Dengdeng pun sangatlah susah. Namun berkat media sosial kini curug ini ramai dengan pengunjung, bahkan banyak pengunjung yang dari luar kota. Nah, Curug Dengdeng tampak lebih mempesona karena dikelilingi oleh area persawahan yang masih asri. Pengunjung dapat melihat pesona yang berbeda dari Curug Dengdeng ketika musim hujan, di mana air akan mengalir deras sambil membawa endapan lumpur dari hulu. Dengan dijadikannya tempat wisata tentu sangat membantu perekonomian warga setempat. Banyak warga setempat yang mendirikan lesehan di sekitar wisata Curug Dengdeng ini, sehingga selain berenang, pengunjung juga bisa dapat berkreasi dengan berwisata kuliner di lesehan yang sudah disediakan di dekat area Curug Dengdeng. Deretan warung makan itu juga telah menyediakan tempat bagi pengunjung agar dapat menikmati makanannya sambil menikmati pemandangan dari Curug Dengdeng dan hamparan persawahan. Makanan yang tersedia juga bervariasi mulai dari makanan ringan sampai makanan berat khas Tasikmalaya seperti ayam bakar, nasi liwet, dan lalapan. Mungkin penyampaian dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rizal yang telah memaparkan keunggulan lokal di daerahnya. Alhamdulillah, kegiatan pemaparan materi telah selesai. Selanjutnya, kegiatan sesi diskusi. Silakan kepada perwakilan kelompoknya. Yang ingin bertanya dapat ditulis di WA grup saja ya, biar mengefektifkan waktu. Ya. Tuh, ya ditutup saja dulu. Nanti diskusinya di WA grup ya. Saya akan berikan merefleksi ya dari pembelajaran kali ini. Silakan ditutup. Baik, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dicukupkan sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan juga kesalahan. Terima kasih atas antusias teman-teman dalam mengikuti diskusi kali ini sampai akhir. Dan terima kasih juga kepada Bapak Gugum Gumilar SPD dan MPD yang telah membersamai kami dalam perkuliahan kali ini. Saya Linlin Nurlina Darmawanti selaku moderator pamit undur diri. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih apresiasi yang